Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda soleh-soleha semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu bersemangat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika di masih pembahasan EPB dan KPK. Dan pada pertemuan hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan EPB dan KPK. Silahkan disimak penjelasan berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar cara menentukan EPB dan KPK dari dua bilangan. Selanjutnya, konsep tersebut akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti contoh berikut ini. Sebuah yayasan memberi bantuan kepada panti asuhan anak-anak berupa baju sebanyak 36 potong dan celana sebanyak 54 potong. Jika setiap anak mendapat bagian yang sama, berapakah jumlah anak paling banyak yang mendapatkan bantuan? Dan berapakah jumlah baju dan celana yang diperoleh setiap anak? Nah, dari soal tersebut kita bisa menyelesaikannya dalam beberapa cara. Bisa dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, mendaftarkan faktor-faktornya ya dari bilangan yang akan kita cari, dan juga bisa menjawabnya dengan cara pohon faktor. Jadi terserah Ananda mau dijawab dengan mendaftarkan anggotanya ataupun pohon faktor. Nah, bagaimanakah caranya agar kita bisa membedakan apakah soal ini adalah yang ditanyakan KPK atau FPB? Nah, untuk mengetahuinya, kita perlu mengetahui ciri-ciri soal FPB. Nah, kalau yang ditanyakan berupa jumlah atau biasa dalam soalnya terdapat kata sebanyak-banyaknya atau paling banyak atau jumlah yang sama atau jenis yang sama atau sama rata, jika ada kata-kata tersebut maka itu artinya yang dicari adalah FPB-nya. Nah, jika dalam soalnya itu ada yang ditanyakan adalah masalah waktu, atau dalam kalimat pertanyaannya itu ada kita temukan kata setiap atau sekali, setiap berapa kali, atau bersamaan, atau ada kita temukan kata-kata bersama lagi atau yang ditanyakan bersama-sama. Nah, kalau ada tipe-tipe atau kalimat atau kata-kata seperti itu, maka yang dicari adalah KPK-nya, atau soal itu menanyakan tentang KPK. Jadi itu tanda-tandanya atau ciri-ciri pertanyaan yang dimaksudkan adalah KPK atau EPB. Sedangkan jika melihat pertanyaan pada halaman 67 yang ditanyakan adalah jumlah ya, yang ditanyakan adalah jumlah baju atau yang ditanyakan juga berapa jumlah anak. Nah, yang jenis soal seperti itu berarti yang ditanyakan adalah FVB-nya. Cara mencari FVB-nya bisa dengan cara mendaftarkan faktor-faktornya, kemudian kita pilih bilangan yang besar, bilangan yang sama, dan bilangan yang besar. Kita pilih salah satunya. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan jawaban dari soal yang di halaman 67 yang tentang baju. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, kita harus menentukan FPB dari 36 dan 54. Nah, dari penyelesaian atau jawaban di halaman 68 ini dilakukan dengan mendaftarkan faktor-faktornya ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, mencari faktor dari sebuah bilangan. Jadi faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut ya. Jadi satu ini 36 bisa dibagi 1 ya, 36 bisa dibagi 2, atau kata lainnya bilangan berapa kali berapa yang dapat menghasilkan 36. Kemudian ditulis semua faktor-faktornya. Nah, dari 36 ini kita dapatkan faktor-faktornya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada 1 kali 36, ada 2 kali 18, dan lainnya ya. Kemudian setelah kita daftarkan semua anggota faktornya,
dari semua faktor dari 36 dan 54 ini, kelompok ini dan kelompok ini yang di atas dengan yang di bawah ini, maka kita pilih bilangan yang sama dan kita ambil bilangan yang paling besar. Yang sama dan paling besar. Yang paling besar di sini adalah angka 18 ya. Di sini ada 9 dan di sini ada 9 juga. Namun kita tidak ambil karena ada yang lebih besar yaitu 18. Maka EPB dari bilangan 36 dan 54 adalah 18. Nah, dari soal cerita tadi kita ketahui jumlah paling banyak yang mendapatkan bantuan adalah 18 orang ya. Sehingga 36 dibagi 18 sama dengan 2 ya. 36 dibagi 18 sama dengan 2. Kita bagi ya dengan 18. Kemudian 54 dibagi juga dengan 18, hasil dari faktor persekutuan terbesar tadi yang sudah kita dapatkan. Ya. Sama dengan 3. 54 dibagi 18 sama dengan 3. Jadi setiap anak memperoleh 2 baju dan 3 celana. Jadi 18 ini artinya kita mau cari berapa anak yang akan kita bagi. Maka diperolehlah 18 anak ya. Ya, jadi bilangan yang bisa menjadi pembagi 36 dan 54. Dan 18 ini kita kategorikan, kita anggap dan kita sebut sebagai yang pembagi ya, yang pembagi. Jadi ceritanya kalau FPB itu berarti mencari pembagi ya. Kita akan mengerjakan contoh yang lainnya. Masih di halaman 68. Pada tanggal 1 Maret 2016, Sony dan Bima datang bersama-sama untuk latihan bulu tangkis. Sony latihan bulu tangkisnya itu setiap 15 hari sekali, sedangkan Bima setiap 10 hari sekali. Nah, pertanyaannya pada tanggal berapakah mereka akan datang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Nah, jawaban seperti ini dilakukan dengan memahami soalnya terlebih dahulu. Nah, dari soal yang sudah kita baca, diketahui Sony dan Bima bersama-sama latihan awal mulanya itu 1 Maret ya. Awal 1 Maret. Nah, jadwal latihan Sony itu 15 hari sekali, sedangkan Bima 10 hari sekali. Nah, untuk menyelesaikannya kita menentukan kelipatan. Berarti kalau 15 hari sekali, 10 hari sekali, itu bisa kita mengambil kesimpulan atau ciri-ciri bahwa yang dicari adalah kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kelipatan yang sama ya dari kedua bilangan. Dari dua buah bilangan 15 dan 10. Nah, caranya seperti yang sudah kita pelajari, kita cari dengan menggunakan pohon faktor ya. Dari 15 ini kita langsung bagi 3 karena tidak bisa dibagi 2 ya. Bisa dibagi 2 tapi hasilnya bersisa. Jadi langsung 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya, stop sampai di 5 karena sudah menjadi bilangan prima ya. Stop sampai angka bilangan prima kita temukan. Kemudian jika kita bentuk faktorisasikan maka menjadi 3 kali 5 atau bentuk perkaliannya. Nah, kemudian 10 ini kita bagi dengan 2 ya. Kita beralih ke bilangan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, berhenti sampai 5 karena kita sudah menemukan bilangan primanya sampai 5 ya. Sehingga bentuk faktorisasi dari 10 adalah 2 kali 5. Nah, untuk mencari KPK adalah dari dua bilangan ini kita ambil yang sama ya. Kita ambil yang sama dulu. Nah, kita perhatikan di sini tidak ada yang sama. Cuman ada 5 yang sama ya. Kita ambil yang sama. Nah, dari bilangan ini ada bilangan 5 yang sama. Jika bilangan 5, nah bilangan 5 ini jumlahnya ada 2 ya, 5 dengan 5, maka kita ambil salah satunya. Untuk mencari KPK, maka bukan hanya bilangan sama yang kita ambil, tapi bilangan yang tidak sama pun kita ambil. Jadi
2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Nah, dengan demikian Sony dan Bima akan latihan bulu tangkis bersama-sama lagi untuk yang kedua kalinya pada 30 hari setelah tanggal 1 Maret yang tadi. 30 hari setelah tanggal 1 Maret 2016. Setelah 30 hari lagi ya, baru akan bermain bulu tangkis bersama-sama. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bunda semuanya bisa paham ya. Jika ada yang belum dipahami, silakan japri ke Bunda Nur. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan di halaman 69, nomor 4 dan 5 saja. Silahkan Ananda Soleh-Soleha semua menuliskan soalnya terlebih dahulu di buku tulisnya masing-masing. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.